Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Minhaj, yaitu syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, di mana pembahasan kita masih di kitab Al-Iman, tapi babnya berbeda. Babnya adalah babnya mudah-mudahan bisa ditotal ya. Karena bab yang pertama hadisnya sangat yang pertama hadisnya, yang kedua singkat, dan yang kedua hadisnya yang pertama ada, hadisnya berjalannya singkat. Babnya bab ad-dalil, dalil ala sihhati islami man hadarul maut, sahnya Islamnya seseorang yang akan tiba dia kematian. Malam yasru innanya Allah al-Qur'an, selagi memang dia Islamnya itu ketika mengucapkan Islam syahadat itu belum, nyawa itu belum masuk ke mulai cabut. Waktu al-Qur'an yaitu ketika di keramuan, yang pokoknya belum di keramuan lah yang nyawanya. Lantas, jadi bab judul ini panjang kali, bisa satu paragraf. Lantas berjalan istighfar yang sedikit. Jadi dihapusnya, bolehnya meminta ampun kepada orang musyrik. Berarti kalau dihapus dulu boleh, dulu boleh. Wadalil dan dalil arah mengatakan al-syirki, jadi dalil barang siapa yang meninggal dan dia dalam kesyirikan belum masuk Islam, kalau di ashabil jahil, maka dia termasuk penghuni neraka jahil. Wala yumkinuhu min dzalika syai'un min al-wasail, tidak ada sesuatu cara apapun yang bisa menyelamatkan dia dari neraka jahil kalau dia meninggalnya dalam keadaan musyrik. Jadi ini masih bab iman. Kita tahu iman. Babnya adalah bab yang tadi banyak tersebut. Kita akan lihat hadis dulu, dan itu hadis yang terkait dengan bab ini satu saja karena hadis banyak ya. Jadi hadisnya adalah wahadani, dan telah hadisnya itu berbicara menyampaikan hadisnya itu salah satu cara untuk menyampaikan hadis. Hadisnya itu langsung secara lisan telah menghariskan kepada aku
ada Jibi juga ada dua. Kemudian harma Abdillah dari ini atau Abdillah ini dapat hadis dari siapa? Akhbarana Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab ini adalah gurunya Amar. Telah memberikan kabar kepada kami Abdullah bin Wahab bin. Siapa Abdullah bin Wahab ini? Bin Muslim al-Firsi. Orang. Jadi Abdullah bin Wahab itu kata lain. Akhbar Yunus telah memberikan informasi kepada Yunus. Allah dari Syria tidak usah teman-teman yang lain. Yunus itu siapa? Yunus bin Yazid bin Abi Najjar al-Ayyub. Jadi memang nama itu salah ya. Cuma kita Yunus itu siapa? Jadi kalau anak-anak itu sudah kasih ya. Nama siapa? Muhammad. Muhammad banyak juga. Orang Islam juga. Muhammad bin siapa? Minimal ya namanya tidak. Habis 4 kalau ternyata bapak ibu mau ke sebuah negara, maka kalau di kaum Israel itu adanya al-ismu al-baik sebagai negara. Nama dengan empat ke atas di belakang dia. Nah, jadi kalau ada orang namanya bapaknya Muhammad, kakaknya Muhammad, bapak kakaknya Muhammad, jadi namanya Muhammad. Nggak kayak Muhammad ya bahasa kita. Memang nama anak di Indonesia lebih kreatif dari luar. Bagi yang sekarang tuh luar biasa namanya papa ya. Kreatif dari anak-anak sih kreatif kan. Nah siapa? Ibrahim, Muhammad, Ahmad, Yunus. Kalau kita kan harus keren-keren ya. Nah, jadi versi mereka gitu ya. Kemudian Yunus dari siapa? Ahli Syihab. Dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ini siapa? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab. Ini saya cek ada buku yang ada kitabnya saya cek. Ahli Syihab dari siapa? Akhbarani Sa'id ibnu Musayyab. Dari Sa'id ibnu Musayyab. Jadi dari Sa'id. Anak ini Sa'id dari siapa? Dari ayahnya siapa? Al-Musayyab. Bawahnya Al-Musayyab. Qala Allah berkata. Jadi ini cerita. Bapaknya Sa'id itu Al-Musayyab cerita begini. Lama Abu bin Allah itu ketika Abu Talib itu siapa? Dia pamannya Rasulullah. Ketika Abu Talib itu hendak menjelang ajalnya meninggalnya, ja'ah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang mendatangi Rasulullah. Bahwa dia tidak tahu apa jadi. Berarti kalau itu Rasulullah datang, ternyata di sana sudah ada siapa? Abu Jahal. Berarti Abu Jahal itu daripada Rasulullah. Wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Dan juga selain Abu Jahal di sana ada Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Itu tokoh Quraisy juga. Ini terkenal. Abu Jahal and his gang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasulullah bersabda mengatakan ini, ya ammi wahai pamanku, kul katakan la ilaha illallah.
sesemangat itu harus divisualisasikan, harus digambarkan. Nah, dalam Islam tidak boleh digambarkan, divisualisasikan. Nah, jadi bedanya itu. Makanya ajaran Abdul Muthalib itu ya menyembah berhala, walaupun tujuannya tetap menyembah Allah katanya. Nah itu kan bertentangan kan la ilaha illallah, kan arti la ilaha illallah lama udah ilah. Nah sebenarnya para orang Quraisy yang disembah adalah berhala, yang disembah yang diibadahi. Maka diajar Rasulullah ya'rifuha alaihi. Rasulullah terus menyodorkan kalimat qul la ilaha illallah. Cuma di sini tidak disebutkan ya. Berapa kali tidak? Bahkan di saat Imam Abu tidak sebutkan berapa kali Rasulullah terus mengatakan wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah wa yu'idu lahu tilka al-maqalah, kata-kata ya'am qul la ilaha illallah terus dilakukan hatta qala Abu Thalib akhir ma kalamahu. Sehingga sampai Abu Thalib mengatakan perkataan yang dia sampaikan kepada mereka itu adalah Rasulullah, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah tadi adalah huwa alamul lati Abil Muthalib. Dia tetap berada di ajaran Abdul Muthalib, yaitu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Wa ala yaqul, dan dia menolak untuk mengatakan la ilaha illallah. Kecewa Rasulullah. Kecewa benar. Karena kan Abu Thalib itu orang yang mengasuh, membela Rasulullah. Nah, kita masih ingat kalau di Sirah Al-Qawiyah ketika itu orang bersepakat untuk memberikan penawaran kepada Rasulullah ya, agar Rasulullah memberikan dakwah ya. Dan karena alimnya kalau mau wanita paling cantik, kita carikan yang buka. Jadi Miss Universe yang buka waktu itu. Kalau ingin jabatan kita saja malah tahu. Nah, gitu kan. Kalau ingin diganti ini, keponakan yang betul dengan yang lain, kalau carikan bisa-bisanya menggantikan keponakan. Kemudian Abu Thalib itu mengatakan tidak akan pernah menahan Nabi Muhammad gitu. Jadi bila Nabi Muhammad juga. Maka Rasulullah mengatakan begini, amma wallahi, adapun demi Allah, lastaghfirunna laka ma kunha anta. Demi Allah saya akan meminta ampun kepadamu wahai kawanku selagi saya belum dilarang siapa? Allah kan. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini hadis ini juga bisa dikatakan sebagai hadis yang menjelaskan tentang asbab nuzul, yaitu di surat At-Taubah ayat 113. Apa ayatnya? Maka Nabi tidak layak bagi seorang Nabi Muhammad. Ada tambahannya, walladzina amanu, dan orang-orang. Berarti kita tidak boleh ya. Walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina, meminta ampun bagi orang-orang musyrik. Walau kan ulikullah, walaupun mereka itu adalah kerabat. Mimba hikmat tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Thalib, jadi ini cara Allah ya. Kemudian Allah juga menurunkan satu ayat yang berkaitan Abu Thalib. Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengatakan kepada Rasulullah, ini di surat Al-Qasas ayat 5. Innaka la tahdi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi, tidak akan dapat memberikan hidayah. Hidayah di sini maksudnya hidayah taufik ya, bukan hidayah tulisan. Jadi hidayah memang langsung Islam. Maka
berkaki bahwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah tahu siapa orang-orang yang berhak atau layak mendapatkan hidayah. Nah, jadi ini sebenarnya cerita tentang konteksnya adalah al-ghalib sebenarnya. Tapi kan al-ibro itu bikumu bila di lalu khususi asal ya. Pelajaran itu tidak dilihat al-ghalibnya, tapi secara umumnya ya. Nah di sini Al-Imam An-Nawawi menjelaskan hadis, isi hadis ini hanya 2 kata, singkat sekali. Dia mengatakan ini, pertama karena pelajaran yang akan kita dapat di sini ini adalah wa fihi jawazul harbi min ghairi istihlal. Boleh kita bersumpah tanpa diminta bersumpah. Karena Rasulullah mengatakan, wallahi la astaghfirullah, demi Allah saya akan padahal tidak menjadi sumpah, tapi langsung. Nah, kenapa? Mimbar di tauhid ini adalah untuk penegasan saja. Jadi boleh sebenarnya kita bersumpah tanpa minta sumpah. Dan ini sebenarnya sering juga kita lakukan ya, untuk penegasan yang biasa. Tapi ada yang namanya konteks sumpah itu sumpah ada ya. Sumpah itu konteksnya adalah dalam forum yang memang perlu bersumpah. Ada yang memang namanya lagu itu kalau orang Arab biasanya wallahi ya, wallahi itu demi Allah nggak sumpahnya sumpah, maksudnya dalam konteks pembicaraan biasa. Ada yang begitu. Nah yang dimaksud sumpah adalah sumpah yang sungguh-sungguh. Misalkan dalam persidangan atau dalam ada diskusian, kalau bersumpah, saya bersumpah tidak melakukan hal itu. Nah itu pelajaran pertama. Kemudian pelajaran yang lain yang disebutkan di sini oleh Imam Nawawi ya, tidak terlalu banyak, bahwa katanya yang dimaksud dengan hadarat ketika datangnya waktu kematian, yang dimaksud di sini adalah bukan ketika kematian itu sudah di rombongan, sudah dijelasin tadi ya. Jadi kalau sudah di rombongan itu tidak bermanfaat kita mengucapkan la ilaha illallah. Nah, tapi dari mana bahwa nyawa kita sudah di rombongan atau belum? Nah, ya tahu itu orang yang sudah sering bermuamalah dengan orang yang dirasa sama tahu ya. Ketika sudah di sini atau masih di luar. Nah itu kalau mengucapkan la ilaha illallah sudah di rombongan, nyawanya itu tidak bermanfaat ya. Nah, taubat itu tidak bermanfaat. Kan dalam sebuah ayat kata wa yasari taubat lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu. Dan taubat itu bukan bagi orang-orang yang melakukan keburukan sehingga apabila di antara mereka telah didatangi kematian, maka mengatakan ini tujuan bahwa saya sudah bertobat sekarang. Kemudian juga di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan man ahbabta, yang kau cintai ini katanya bisa dua maksud. Yang kau cintai karena yaitu martabat. Yang kedua yang kau cintai memang untuk mendapatkan petunjuk. Bisa dua kan? Nah, tapi biasanya kalau martabat itu kita lebih cintai ketimbang ya yang lain. Nah, tapi kalau bawa warisan biasanya kesuai kalau bawa warisannya antara martabat itu. Nah, saya teringat, ini tidak ada penjelasan Imam Nawawi, cuma teringat ayat Inna kalata iman abad dawalakin Allah yang dimahasya dan seterusnya. Jadi ceritanya ada seorang orientalis ya. Itu dia mempelajari
dia takjub dengan Al-Quran isinya. Kemudian ditanya sama seorang ulama, kenapa kalau takjub dalam Islam? Kan Al-Quran itu bagus sekali gitu. Jawabannya pakai Al-Quran juga dia, pakai ayat ini tidak jawabannya. Inna Allah tahdi wa Allah tidak bisa menunjukin saya hidayah. Jadi dijawabnya pakai ayat Al-Quran. Jadi dia belum mendapatkan hidayah atau nggak bisa ngajak-ngajak ngasih saya hidayah. Jadi memang kurang ajar juga. Orientasinya jadi orientasi itu konsep untuk belajar Islam itu bukan untuk mendapatkan hidayah, tapi yaitu untuk mendapatkan pengetahuan saja. Ilmu ya. Nah, ilmu itu belum tentu orang dapatkan hidayah. Betul. Ya contohnya ya. Banyak dokter yang merokok karena belum mendapatkan hidayah untuk tidak merokok. Dia tahu ilmunya rokok. Tahu merokok itu harus sekian waktu segala macam usaha. Ya tapi ya dokternya itu belum mendapatkan hidayah merokok, tidak merokok ya. Nah itu jadi di sini ya penjelasannya adalah menurut saya jadi juga ada sesuatu yang sebenarnya bisa dijelaskan ya. Contohnya, kenapa Nabi Muhammad cukup mengatakan la ilaha illallah saja, Muhammadnya ada ya. Muhammad sebagai Nabi. Ini juga bisa dijadikan dalil ya. Dalil bahwa orang yang cukup mengatakan la ilaha illallah tidak sudah dia boleh masuk Islam. Ya dalilnya ini. Kalau Rasulullah mengatakan qul la ilaha illallah wa ani Rasulullah, berarti kan sudah ya. Nah, ini juga dalil gitu. Ketika seseorang dalam menjelang sakaratul maut tapi nyawanya sudah bergerombolan mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia cukup sudah masuk Islam. Cukup gitu. Atau juga bisa dapat maksudnya lain. Mungkin ya saya juga ya. Ihtimal ya, kemungkinan bahwa sebenarnya Abu Thalib sudah mengakui dirinya adalah bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul. Cuma dia belum mau mengakui bahwa yang berhak diibadahi selain berhala itu adalah dia belum ngomong itu. Makanya pertanyaannya di sini ada mengatakan kepahaman itu mengatakan cukup la ilaha illallah saja. Bisa juga maksudnya seperti ya. Bisa juga. Nah jadi itu ya. Pelajaran yang lain tidak boleh kita meminta ampun kepada orang musyrik. Walaupun itu sudah tidak harus. Musyrik itu ya bukan Islam. Tapi susah juga kalau kita diundang ceramah ya. So, ada orang Islam adalah ini sebenarnya kalau kantor kan ada orang Islamnya Muslim. Sebenarnya Allahumma nah itu siapa ya? Karena ada di dalamnya ada orang Muslim juga. Nah jadi tidak boleh. Dan kalau sini Imam Nawawi mengatakan di nasah dulu boleh berarti dulu boleh meminta ampun kepada orang musyrik. Dan sekarang tidak boleh. Makanya mungkin konsep doa bersama ya. Doa sekarang ada doa bersama ya. Doa antar iman ya. Lintas kepercayaan. Nah ini doa konten doanya seperti apa? Konten doanya kalau doanya diampuni dosa-dosa kami susah juga itu ada sedikit subhat ya. Subhat. Tapi kalau kontennya agar negara ini diselamatkan dari bencana, dari korupsi dan seterusnya, itu saya kira masih boleh ya dengan kepercayaan masing-masing. Nah di sini Rasulullah kenapa demikian? Karena berarti di sini yang namanya Abu Thalib itu adalah tetap musyrik ya, tetap musyrik. Nah, ini sama halnya dengan orang tua Rasulullah. Maka ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku di mana? Di neraka ya? Dia kecewa. Akhirnya kecewa.
tidak boleh karena tidak bermanfaat. Nah ini pelajaran yang tambahan yang di Imam Nawawi itu sangat ini ya mendengar kali karena jelas misalnya intinya bahwa kalau orang mengucapkan la ilaha illallah 10 nyawa di kerumunan, maka insya Allah orang itu sudah masuk kategori muslim. Kemudian yang kedua, bab yang kedua dari kalimat lebih seru kalau ini. Kenapa di sini ada perbuatan? Bab ada ini ala annahu ma'ana man mata ala tauhid dakhala jannah Quran. Nah, ini penting bagi kita. Dalil bahwa siapapun orang yang meninggal dunia dan dia di atas tauhid, maksudnya dia itu muslimnya, mungkin muslim, maka dia dipastikan masuk surga. Dakhala jannah. Cuma nanti ada rinciannya.